dicabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Rasulullah menjawab, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Israel berkata, ya Rasulullah, bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Tahukah kalian apa doa itu? Rasulullah mengangkat tangan dan berkata, Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa taqil alayya. Ya Allah ya Rabb, ringankanlah sakratul maut umatku dan berikan seluruh penderitaan, seluruh beban, seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, berikan dan limpahkan kepadaku. Biar aku yang menanggungnya ya Rasulullah, ya Allah. Mereka tidak akan kuat merasakannya, mereka tidak akan sanggup. Biar aku menanggung rasa sakit seluruh sakratul maut umatku. Aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengorbankan nyawa, jiwa, darah, pagi, siang, sore, malam berdakwah menyebarkan Islam, agar Islam sampai kepada kalian, agar iman sampai, agar ilmu sampai, agar ulama sampai, agar masjid sampai, agar kopiah sampai, agar baju koko sampai, agar sorban sampai, agar sarung sampai, agar akhlak sampai, agar adab sampai. Tetapi setelah itu semua sampai berkat perjuangan Nabi, malah kalian sia-siakan, malah kalian campakkan. Secara tidak langsung kalian telah melempar kotoran di muka Nabi Muhammad SAW. Maka apakah pantas kita masih bisa disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Oleh karena saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi wasiat saya, gembirakan Nabi. Bagaimana cara menggembirakan Nabi? Dengan selalu hadir dan duduk di majelis-majelis yang menjadi warisan Nabi Muhammad, yaitu majelis seperti pada malam hari. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Jangan engkau mudah terprovokasi, jangan engkau dipecah belah. Jangan, jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah. Kita yang muslim disatukan dengan satu agama, yaitu Islam. Saudara-saudara kita yang bukan muslim, saudara-saudara kita yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara. Satu merah putih, satu bangsa, satu Indonesia, satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jaga ukhuwah Islamiyah dan jaga ukhuwah watoniyah. Jangan biarkan kera-kera bersorban memprovokasi kalian untuk memecah belah umat. Jangan sampai para kiai dan para habaib dipecah belah, diprovokasi oleh kera-kera bersorban yang mementingkan urusan-urusan perutnya,